Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rika Puji Lestari, NIM G41202283 dari golongan C. Di sini, saya akan memaparkan kisah inspiratif dari salah satu wirausahawan dari Indonesia. Kira-kira siapa ya? Ada yang penasaran? Oke, langsung kita bahas. Ini dia, dari anak singkong hingga jadi miliarder tersohor. Mungkin ada yang sudah nggak asing ya dari sebutan anak singkong. Ini dia fotonya. Sudah tahu kan siapa beliau? Ya, Hoirul Tanjung, si anak singkong. Hoirul Tanjung dibilang sebagai wirausahaan sukses karena dulunya berasal dari keluarga yang sangat sederhana, hidup pas-pasan, dan sekarang menjadi seorang miliarder. Nah, mungkin ada yang nggak tahu dari kalian, kenapa sih mendapat julukan anak singkong? Apakah dulu seorang petani singkong atau makannya hanya dengan singkong? Nah, bukan itu ya alasannya teman-teman. Jadi, teman-teman beliau dulu memanggilnya dengan julukan anak singkong karena anak singkong merupakan sebutan lain dari anak kampung dan berlatar belakang dari keluarga yang sangat sederhana. Jadi, seperti itu ya alasannya. Hoirul Tanjung merupakan seorang pengusaha Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Perekonomian pada 19 Mei 2014 hingga 20 Oktober 2014. Pria kelahiran Jakarta 16 Juni 1962 ini merupakan CEO utama Cityport, yaitu perusahaan konglomerasi yang membawahi beberapa anak perusahaan seperti Transport, Bank Mega, dan City Global Research. Ini masa kecil Hoirul Tanjung. Hoirul Tanjung lahir di Jakarta pada tanggal 16 Juni 1962 dari pasangan Abdul Ghaffar Tanjung dan Halimah. Ayahnya adalah seorang wartawan pada Orde Lama yang menerbitkan surat kabar beroplah kecil. Sedangkan ibunya merupakan seorang ibu rumah tangga. Ayah Hoirul berasal dari Sibolga, Sumatera Utara, sedangkan ibunya dari Cibadak, Jawa Barat. Hoirul berada dalam keluarga bersama 6 saudara lainnya. Ketika Orde Baru, usaha ayahnya dipaksa tutup karena berseberangan secara politik dengan penguasa saat itu. Keadaan ini memaksa orang tuanya menjual rumah dan mereka tinggal di kamar losmen yang sempit. Nah, ini merupakan riwayat pendidikan Hoirul Tanjung. Hoirul Tanjung bersekolah di SD Vanlit Jakarta dan lulus pada tahun 1975. Kemudian ia melanjutkan sekolahnya di SMP Vanlit Jakarta dan lulus pada tahun 1978. Lalu ia melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Budi Utomo Jakarta dan lulus pada tahun 1981. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 1987. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya kembali di Eksekutif IPPM dan lulus pada tahun 1993. Nah, ini yang menarik, perjalanan karir dari Hoirul Tanjung. Jiwa kewirausahaan Hoirul Tanjung mulai muncul ketika ia di bangku kuliah. Kemampuan ekonomi keluarganya yang terbatas dan uang kuliah yang besar membuat dia berjualan modul pembelajaran, LKS, kaos, hingga membuka fotokopi di kampus. Kegagalan dan kebangkrutan sudah akrab dengan pria ini. Pertama kali ia serius berbisnis, ia mencoba membuka toko peralatan kedokteran dan laboratorium di daerah Senen, Jakarta Pusat. Namun usaha tersebut akhirnya tutup karena bangkrut. Dia juga pernah membuka usaha kontraktor, bekerja di perusahaan baja dan perusahaan rotan, tapi semuanya gagal. Setelah berkali-kali gagal, akhirnya Hoirul Tanjung bersama 3 rekannya berhasil membangun bisnis baru di bidang ekspor sepatu anak. Nama perusahaannya adalah PT Pariarti Sindutama.
Bermodalkan uang 150 juta dari pinjaman bank, usahanya terbilang sukses. Bahkan puncaknya, perusahaannya tersebut mendapat 160.000 pasang pesanan sepatu dari Italia. Namun karena ada perbedaan pandangan antara Hoirul dan temannya, akhirnya Hoirul memutuskan mundur dari bisnis tersebut dan membangun bisnisnya sendiri. Nah, kira-kira bisnis apa ya yang dibangun sendiri oleh beliau? Ini dia. Usaha sendiri tersebut adalah membangun para grup dengan nama perusahaan Para Inti Holdindo. Sekarang kita mengenal para grup dengan nama City Corp yang punya banyak anak perusahaan. Salah satunya adalah Transcorp yang terdiri dari Trans TV dan Trans 7 yang jadi sumber kekayaan utama Hoirul. Nah, di balik kesuksesan itu semua tidak instan ya. Dari kesuksesan Trans TV dan Trans 7 sekarang tidak diperoleh secara instan. Dulu Hoirul harus meminjam hingga 400 miliar ke bank untuk membuat Trans TV. Dan saat awal-awal mengudara, setiap bulannya Hoirul Tanjung rata-rata rugi 30 miliar. Trans TV pertama kali melakukan siaran uji coba pada Desember 2001. Durasi siarannya selama 12 jam, kemudian bertambah menjadi 20 jam. Trans TV mulai jaya pada 2008. Pada tahun yang sama, Hoirul Tanjung mengambil alih TV 7 milik Kompas dan mengganti namanya jadi Trans 7 yang menyumbang triliunan rupiah ke kantong Hoirul. Nah, ada quotes nih dari Pak Hoirul Tanjung. Model utama pengusaha adalah jangan cengeng dan jangan mudah menyerah. Nah, motivasi yang saya dapat dari kisah inspiratif Hoirul Tanjung ini adalah ketika kita gagal, kita harus bangkit lagi. Nah, itu tadi pemaparan dari saya tentang wirausahawan sukses dari Indonesia, utamanya Pak Hoirul Tanjung. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.